Nah, udah ada nih orang. Nah, um, aduh, Pak Yowas, bro. Hai Pak. Halo, Pak. Wah, nah, hari ini buat semua teman-teman, viewers, dan ada Pak Yowas juga, salam, udah lama nggak ketemu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang spiritualitas Pentakosta, karismatik di tengah arus protestanisme, karena kita lihat belakangan ini banyak tuduhan gitu ya, terhadap Pentakostal karismatik. Apakah tuduhan itu tepat gitu, dan makanya Angga sekarang yang akan menjadi narasumber karena kita akan melihat dari sisi seorang teolog Pentakosta Ya karismatik Allah, nih yang yang berat, yang berat itu. dibimbing Yohas nih, yang dibimbing oleh Pak Yohas. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa yang mau diingatkan. Kalau teman-teman rekan-rekan semua mau bertanya, dipersilahkan memberikan pertanyaan, tapi dimohon untuk tidak memberikan pertanyaan dengan bahasa-bahasa yang tendensius gitu ya, karena kita menjaga juga ya, karena diskusi ini bukan untuk menjelekan, tapi juga bukan satu pihak untuk membela gitu ya, tapi mencoba mencari titik gimana sih, apa sih yang spesial dari teologi bukan teologi, spiritualitas Pentakosta Hmm, karismatik, khususnya di Indonesia. Nah, hmm. itu aja yang awal, dan kemudian sebelumnya saya minta maaf dan Angga kalau misalnya ada pembahasan yang mungkin akan menyinggung dan mungkin ada kata-kata yang bisa jadi tidak tepat atau kurang tepat yang mungkin orang akan melihat ini sepertinya cukup ofensif gitu ya. Kita menghindari itu, tapi kita juga berusaha membahas seapa adanya mungkin ya. Nah, langsung aja pertanyaan pribadi dulu nih buat Angga nih. Gimana? Uh, Gimana bro? Uh, Lu kan nih hidup di lingkungan atau mengambil studi di STTJ ya, dengan Iya, jelas iya. ya Di Pentakosta Jakarta. karismatik merupakan minoritas di situ ya. Gitu ya. Dan kita tahu bersama itu, dan apa sih yang membuat lu tuh tetap ada di gereja ini gitu loh, di aliran ini. Kira-kira apa yang membuat lu melihat bahwa ini tempat yang tepat gitu? Eh, gue pribadi sebenarnya eh, adalah orang yang awalnya bukan Pentakosta gitu ya. Gue Uh, besar sekolah minggu dan besar sebenarnya di gereja mainstream gitu ya. Dan akhirnya satu kali gue menyebutnya momen pertobatan gitu ya, momen pertobatan gue berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan sungguh-sungguh. Dan saat itu juga akhirnya kebetulan hari itu dibimbing dan dimentor sama mentor gue yang sekarang, Pak Gembala gue, Pak Pendeta Togi Simanjuntak. Dan di situ gue apa namanya, menemukan tujuan hidup sebagainya dan sebagainya gitu ya. Jadi gue merasa oh jadi Kristen tuh kayak begini gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang deh lanjut jadi Pentakosta. Itu story awalnya gitu ya. Tapi lama kelamaan berkembang dan akhirnya merasa terpanggil untuk melayani lebih jauh. Akhirnya memutuskan untuk ambil studi teologi sampai hari ini. Khususnya lagi di STT Jakarta kan, ambil Teologi teologi, konstruktif. ya teologi konstruktif gitu. Gitu sih bro Oke. kira-kira sih. Jadi Mhm. awalnya itu karena ada pengalaman ya, bro ya, ada Iya. sebuah perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Oke, Gue menangkap seperti itu, betul. Betul. nah, sekarang kan kita lihat ada banyak apa ya namanya, kalau itu dari sisi pribadi lo ya, dari pengalaman pribadi gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini kan banyak banget tuh ada serangan pada gereja-gereja Pentakosta, dan banyak bahasa-bahasa yang provokatif gitu dilemparkan untuk saya nggak berani bilang menuding orang yang mengatakan itu bermaksud jahat atau tidak baik, tapi intinya ini dampaknya adalah bagaimana potret atau wajah Pentakosta itu menjadi seakan-akan tuh menjadi buruk gitu di mata publik gitu. Nah, menurut lu, menurut lu nih, uh, bisa nggak lu kasih gambaran ke kita, ke teman-teman semua, Pentakosta itu sebetulnya apa sih dan bagaimana gitu? Pentakosta Ya, karismatik. oke. Jadi sebenarnya eh,
bicara Pentakosta karismatik adalah sesuatu yang tidak pernah berada di luar dari Protestanisme ya. Gue sih menemukan justru Pentakosta karismatik ada di dalam Protestanisme dan memang dalam perkembangannya akhirnya memiliki perkembangan perjalanan dan akhirnya juga memiliki signifikansi teologis yang berbeda pada akhirnya. Tapi gue menemukan sejauh ini Pentakosta karismatik gak pernah ada di luar dari Protestanisme. Tapi kalau dibicara apa signifikansi perbedaan sebenarnya, dan kenapa juga banyak orang akhirnya mencibir kayak seperti mungkin ngebully dan sebagainya tentang Pentakosta karismatik gitu ya. Gue sih menemukan dari sisi prasangka sih. Banyak orang mungkin kurang mendalami apa itu Pentakosta karismatik, banyak orang juga mungkin kurang menggali lebih jauh gitu ya. Gue pun sampai hari ini masih belajar terus menggali dan belajar terus mencari tahu gitu ya. Tapi biasanya orang banyak juga yang akhirnya belum menggali lebih dalam, belum mencari tahu lebih jauh, dan akhirnya memunculkan prasangka-prasangka, dan prasangka-prasangka ini akhirnya memunculkan sebuah judgmental gitu. Jadi karena kurang mengerti secara dalam, dan akhirnya memunculkan prasangka, dan prasangka memunculkan sifat judgmental tadi gitu. Dan itu hal yang sebenarnya wajar aja sih ya, karena lu nggak tahu lebih dalam ya lu berprasangka gitu ya, dan akhirnya lu meledek dan sebagainya. Dan kita mesti lihat memang di dalam Pentakosta karismatik sendiri adalah dua hal yang sebenarnya berbeda gitu ya, sekalipun karismatik atau neo Pentakosta adalah hal yang bisa dibilang muncul juga dari Pentakosta gitu ya, ada beberapa hal yang diadopsi dari Pentakosta, tapi karismatik ini adalah sebuah gerakan yang pada akhirnya juga memiliki signifikansi perbedaan dari Pentakosta itu sendiri gitu ya. Dari seluruh detail yang ada, gambaran yang paling umum jelas terlihat adalah soal pandangan teologis. Misalnya di Pentakosta kuat sekali dengan teologi salib, sedangkan di karismatik atau neo Pentakosta kuat sekali mengedepankan teologi sukses gitu ya. Nah, seringkali ketika berkata teologi salib, teologi sukses, orang yang kurang mendalami atau belum mencari tahu lebih dalam gitu ya, seringkali akhirnya memunculkan prasangka, judgmental, salah, sesat dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat teologi salib ataupun teologi sukses ini adalah kedua hal yang dimiliki masing-masing dari kubu Pentakosta ataupun karismatik atau neo Pentakosta tadi. Bagi Pentakosta dalam teologi salibnya gitu ya, teologi salib dimulai sebenarnya dari konteks ras kulit hitam, dimulai dari konteks orang-orang yang punya strata sosial menengah ke bawah gitu ya. Mereka menghayati atau melakukan penghayatan terhadap Kristus yang menderita, Kristus yang sederhana gitu ya. Dan akhirnya refleksi teologis dari penghayatan akan Kristus yang menderita ini dirasa cocok dan dekat sekali dengan kehidupan orang-orang kulit hitam, ras kulit hitam di Amerika saat itu, tahun 1900-an kira-kira. Dan akhirnya teologi salib menjadi sebuah yang lekat dan cocok bagi mereka. Dan dari penghayatan akan Kristus yang menderita dan sederhana ini adalah pada akhirnya memunculkan akhirnya sebuah standing point of teologi bahwa umat Allah harus mengasingkan diri dari dunia. Maka nggak heran teman-teman Pentakosta ini adalah orang yang pada akhirnya memiliki hidup cara hidup yang coraknya sedikit mirip dengan asketis sebenarnya. Jadi mengasingkan diri dari dunia, memisahkan diri dari dunia, dan pandangan soal kekudusan juga menjadi hal yang penting gara-gara hal tersebut gitu ya. Kenapa harus mengasingkan diri dari dunia? Karena bagi teman-teman Pentakosta sendiri, dunia adalah antitesis dari kehendak Allah gitu ya. Ini memang dalam rangka yang cukup ekstrim memahaminya, dan akhirnya memutuskan atau menyimpulkan sampai sebuah kesimpulan teologis, kita harus mengasingkan diri dari dunia gitu ya. Akhirnya muncul praktik peribadatan yang lebih devosional gitu ya, hidup dalam kekudusan, keep holiness yang harus tetap dijaga dan sebagainya. Jadi itu yang melatar belakangi kehidupan Pentakosta sebenarnya. Nah, karismatik atau neo Pentakosta agak lain gitu ya. Karismatik atau neo Pentakosta sebenarnya dalam pandangan teologi suksesnya gitu merupakan teologi yang sangat kontekstual karena berasal dan berawal dari orang-orang keras kulit putih, orang-orang pengusaha menengah ke atas gitu ya, secara gambaran besarnya, orang-orang pengusaha menengah ke atas yang memang berduit, punya usaha, bisnismen gitu ya, yang pada saat itu kira-kira tahun 70-an atau tahun 60-an, gue gak terlalu ingat tahunnya,
mengalami krisis, dan berdasarkan krisis yang melanda Amerika saat itu, akhirnya para pengusaha dan ras kulit putih ini merefleksikan sebuah refleksi teologis bagaimana kita harus survive di tengah kondisi ini. Akhirnya dari situlah teologi sukses itu muncul gitu kan. Maka sebenarnya berdasarkan refleksi mereka terhadap kondisi krisis pada saat itu, mereka mulai merefleksikan dua hal setidaknya. Yang pertama itu siapa Allah, dan kedua itu lebih kepada apa arti Allah di pihak kita. Apa yang kita maknai tentang arti Allah di pihak kita gitu ya. Jadi dua hal itu yang akhirnya memunculkan gagasan teologis tentang teologi sukses, dan memunculkan sebuah penekanan bahwa keberhasilan yang berlipat ganda atau peningkatan secara gradual dalam keberhasilan hidup ini adalah sebuah indikator untuk bisa melihat apakah kita dipulihkan atau tidak gitu ya. Karena saat itu kan kondisi bangkrut, bayangkan pengusaha-pengusaha ini bangkrut gitu ya, dan krisis yang melanda saat itu akhirnya memunculkan sebuah refleksi teologis dalam konteks seperti itu, teologi sukses itu pada masa itu. Dan sebagai dampaknya juga akhirnya kemewahan atau keberlimpahan, hidup dalam keberlimpahan adalah sesuatu yang melekat dalam pandangan teologis teman-teman karismatik. Maka nggak heran kalau teman-teman karismatik itu identik sekali dengan mega church. By the way, kalau gue ngomong church nggak selalu harus gedungnya gede ya, gitu ya. Maksudnya bisa aja gedungnya nggak terlalu gede atau kecil, tapi begitu masuk ke dalam, maka ada unsur lengkap ya, kemewahan yang melekat di dalamnya, gitu ya. Karena pandangan teologis yang sangat kontekstual tadi tentang teologi sukses. Gak heran kalau banyak lampu, mungkin LED-nya juga keren-keren dan sebagainya, sesuatu yang mungkin jarang sekali ada di kalangan teman-teman gitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi sebenarnya, bro. Jadi ada signifikansi perbedaan. Tapi sekalipun agak mirip-mirip gitu ya, ada beberapa hal yang sangat berbeda sebenarnya. Dari Pentakosta itu sebenarnya kan sangat mengedepankan bahasa roh ya. Mereka baptisan roh itu juga salah satunya adalah bahasa roh gitu ya. Itu sesuatu yang penting dan harus aktivasi terus-menerus. Tapi dalam karismatik enggak. Khususnya ketika Frank Machia berkata bahwa seluruh karunia-karunia ini yang beragam harus diaktifasi, dan kalau itu harus diaktifasi, maka bahasa roh bukan satu-satunya hal yang harus dikedepankan. Kira-kira begitu ya dalam bahasanya. Betul. Jadi makanya nggak heran teman-teman karismatik mengedepankan seluruh beragam karunia tersebut yang di 1 Korintus 13 gitu ya, rupa-rupa karunia menjadi sesuatu hal yang penting. Maka karunia menjadi sesuatu yang sangat dikedepankan, bukan cuma bahasa roh gitu ya di dalam pandangan teman-teman karismatik. Jadi itu signifikansi yang agak beda sebenarnya. Kira-kira gitu, bro. Nah, sedikit lebih spesifiknya, kalau lu kan di GBI ini, bro. Nah, menurut dari lu sendiri, GBI sebenarnya apa sih? Pentakosta atau karismatik gitu? Bahkan kalau kita lihat ada begitu banyak di dalamnya, ada yang menekankan bahasa roh, ada yang enggak gitu ya. Bahkan ada yang kiblatnya agak Protestan juga nih. Jadi warna spesifiknya apa gitu? Sebenarnya karena gue orang GBI gitu ya, yang gue lihat, yang gue amati sejauh ini, karena GBI adalah gereja yang sifatnya otonom gitu ya, sekalipun ada sinodenya dan tapi bisa berdiri sendiri gitu ya. Gue sama pendeta gue, Pendeta Togi Simanjuntak, kami di bawah sinode GBI, tapi kami juga membuka GBI namanya Blessed Impact Generation atau GBI Big di sini. Jadi GBI itu otonom dengan kepemimpinan episkopal, ada pemimpin di atasnya, terus ada beberapa jajaran pemimpin lagi di bawahnya, dan kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya Pentakosta atau karismatik, gue bisa bilang GBI adalah keduanya, both gitu ya. Sejauh ini GBI adalah gereja yang juga banyak warnanya di dalamnya. Ada warna Pentakosta dan karismatik juga yang melekat di sana. Gitu kira-kira. Nah, makanya menjadi penting ketika kita bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi pandangan teologis utama dalam hal spiritualitas Pentakosta karismatik gitu ya. Kalau orang kurang paham soal itu, kurang gali secara dalam, biasanya jadinya nyinyir, mencibir dan sebagainya. Jadi apa sih sebenarnya yang Pentakosta karismatik kedepankan soal spiritualitas gitu ya? Apa makna spiritualitas bagi mereka?
Nah, bicara spiritualitas Pentakosta karismatik, gue suka banget pakai 3 teolog yang gue pelajari gitu ya. Yang pertama Amos Yong, kebetulan buku gue dipakai buat tesis ini gitu ya. Yang kedua adalah Daniel Albrecht, ketiga Henry Laderle. Itu 3 teolog yang pandangannya akhirnya gue simpulkan menjadi sebuah spiritualitas Pentakosta karismatik. Menurut Yong, gue nggak terlalu hafal, gue bacain aja. Menurut Yong, kehadiran dan kegiatan Roh Kudus, jadi ada 2 nih, kehadiran dan kegiatan atau aktivitas Roh Kudus adalah pusat dari spiritualitas Pentakosta karismatik. Jadi Yong itu mengedepankan tentang kehadiran dan sekaligus juga aktivitas Roh Kudus sebagai pusat dari spiritualitas Pentakosta. Dan bukan cuma itu, Daniel Albrecht menambahkan lebih jauh dan lebih dalam bahwa pengalaman akan kehadiran dan aktivitas Roh Kudus ini dirasakan, dipikirkan, dan kemudian dilibatkan secara psikologis dan juga fisiologis ternyata. Jadi ini adalah tujuan dari penyembahan sebenarnya. Kenapa Pentakosta karismatik suka banget sama penyembahan? Karena gak heran bahwa kehadiran dan aktivitas Roh Kudus adalah sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan dilibatkan secara psikologis dan fisiologis. Maka itu menjadi tujuan penting dalam sebuah penyembahan Pentakosta karismatik gitu ya. Kenapa mereka bisa atau kami bisa menyembah kelihatannya mungkin sangat ekspresif dan sebagainya, karena kami tahu kehadiran dan kami memaknai kehadiran dan aktivitas Roh Kudus seperti itu kira-kira. Nah, yang ketiga, Henry Laderle, teolog yang juga gua pakai dalam pandangan spiritualitas Pentakosta, mengatakan kehidupan Kristen harus memiliki dimensi pengalaman dalam keterbukaan gitu ya terhadap kuasa roh dan penerimaan terhadap berbagai macam karunia. Maka nggak heran karunia-karunia itu ditekankan dalam peribadatan karismatik gitu ya. Maka orang Kristen yang membuka diri terhadap roh dan mengedepankan atau menerima karunia-karunia tersebut sebagai salah satu bentuk spiritual atau mungkin bentuk spiritualitas utama dalam Pentakosta karismatik adalah hal yang penting. Dan yang lebih dari itu sebenarnya bukan cuma itu, tapi juga dalam pandangan Pentakosta kita tahu bahwa ada doktrin subsekuen di sana, gitu ya, bahwa anugerah Allah itu nggak cuma berhenti sampai keselamatan Kristus, tapi ada anugerah lanjutan, ya kan, yaitu adalah baptisan Roh Kudus. Itu yang dipercaya dalam doktrin subsekuen Pentakosta. Tapi bagi Macchia, dia bilang enggak, sebenarnya baptisan Roh Kudus yang diterjemahkan sebagai bahasa roh gitu ya, itu bukan satu-satunya. Tapi seluruh karunia ini juga sesuatu yang sangat integratif satu sama lain ya, yang bisa kita maknai sebagai spiritualitas. Jadi makanya di dalam karismatik bahasa roh bukan segala-galanya sebenarnya. Tapi bagaimana seluruh karunia ini bisa menjadi sesuatu yang dihadirkan sebagai model spiritualitas, itu sesuatu yang dikedepankan dan itu baik sekali bagi teman-teman karismatik. Gitu ya. Dan jangan lupa, karena itu yang menjadi penting, maka kalau kita perhatikan masuk ke ibadahnya teman-teman karismatik gitu ya, mereka mendesain ibadah menjadi sesuatu yang sangat profesional. Ibadah itu nggak boleh main-main. Praise and worship-nya harus bagus gitu ya, bener-bener kalau bisa datengin WL yang terbaik gitu ya, bayar deh, ya kira-kira gitu ya, bayar kasih PK deh. Ibadah harus profesional, ibadah harus seserius itu. Karena kenapa? Karena ibadah adalah titik perjumpaan antara kita dengan Allah. Jadi berdasarkan pandangan-pandangan tadi itu, maka makna ibadah menjadi penting. Dan jangan lupa bahwa bukan saja ibadah dikemas atau dibuat atau dipersiapkan secara profesional, tapi bagi teman-teman karismatik juga harus ada ritme ibadah yang sangat dialektis, yang membawa kita akhirnya betul-betul sungguh-sungguh merasakan kehadirat Roh Kudus tadi, gitu ya, merasakan hadirat Allah, sehingga ada flowingnya. Makanya nggak heran kalau kita datang ke ibadah karismatik, pertama mungkin lagu praise dulu, gitu ya, cepat, misalnya, gitu ya, mempersiapkan orang yang baru datang ke ibadah, lalu ada masa di mana masuk ke lagu penyembahan, gitu ya, dan mengutus sampai firman dan doa berkat. Jadi kesungguhan dalam ibadah dijaga secara profesional, juga ibadah dipandang sebagai suatu pemaknaan atau pusat dari berjumpanya umat dengan Allah. Makanya ritme ibadah itu harus dipertahankan, dan itu menurut gue pribadi adalah hal yang positif. Seserius itu loh, lu mau ketemu Tuhan gitu ya, ada sisi positif yang sangat kuat
di situ. Hmm. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya ada penghayatan teologis juga ya di balik ibadah yang megah, ibadah yang mungkin beberapa orang yang masih asing dengan karismatik merasa ini kok berlebihan, tapi sebetulnya ada penghayatan di situ ya. Cuman mungkin ini hal yang kurang diketahui publik kali ya, hanya melihat sebatas ngero dan sebagainya. Nah, kalau gini bro, ini ada isu nih tentang, misalnya nih, sedang panas nih tentang Pentakosta ketiga, gitu ya. Ini gue angkat isu ini, tapi kan apakah isu Pentakosta ketiga ini mewakili seluruh pandangan karis Pentakosta atau mewakili cukup untuk dikatakan nih Pentakosta nih yang menggagas Pentakosta ketiga? Apakah bisa gitu? Karena akibat dari itu kan tuduhan itu ketika orang menyikapi dengan negatif ya, terlepas itu baik atau benar atau salah gitu ya, Pentakosta ketiga, ketika orang merespons itu dengan negatif, malah diberikan tuduhan itu secara general gitu. Apakah cukup itu menurut lo? Pentakosta ketiga itu menggambarkan atau mewakili teologinya atau spiritualitasnya Pentakosta karismatik? Ya, seperti yang gue bilang tadi, bahwa GBI sendiri sebenarnya kan otonom ya. Karena tadi lu singgung soal Pentakosta ketiga yang notabene dikaitkan dengan GBI sebenarnya. Karena GBI kan otonom. Meskipun ada sinode, tapi setiap orang juga berhak buka GBI, kira-kira gitu ya. Dengan kriteria yang dan prosedur yang ditentukan dan jelas tentunya gitu. Nah, kebetulan salah satu hamba Tuhan yang cukup besar dan terkenal di sinode GBI, yang gerejanya juga cukup banyak, bukan cukup banyak, bahkan banyak sekali menurut gua, dan dia adalah public figure di GBI, tapi dia bukan ketua sinode gitu ya, dia hanya public figure yang pengaruhnya besar juga di GBI, merasa mendapat visi dari Tuhan, dan itu dia berkata tentang Wahyu 3 kalau nggak salah ya, tentang aku datang segera, kata dia kira-kira gitu. Dan akhirnya kemudian hasil perenungan refleksi teologis dia selama beberapa tahun, apa makna dari Tuhan datang segera yang barusan Tuhan katakan sama saya, kemudian ternyata menurut kesaksiannya bergerak memunculkan sebuah visi baru yang akhirnya menurut dia berkata Tuhan itu menyuruh, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita gitu dalam bentuk Pentakosta ketiga gitu kan. Dia percaya bahwa Pentakosta itu sudah terjadi 2 kali menurutnya. Yang pertama itu ketika di Upper Room di Yerusalem, yang kedua itu di Azusa Street 1900-an lah ya. William Seymour menjadi penggagasnya gitu ya, William Seymour, dan kemudian dia percaya bahwa Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia gitu ya. Dan itu dia sebut sebagai gerakan yang datang dari Tuhan yang memberi visi dan akhirnya disebarluaskan dan dipercaya sebagai sebuah kegerakan. Jadi gue melihat karena itu kegerakan yang disebarkan olehnya dan gerejanya tentunya, gue melihat bahwa itu sebenarnya nggak bisa mewakili seluruh GPI karena seperti gue bilang apalagi Pentakosta karismatik ya. Ya, gitu kan, apalagi Pentakosta karismatik gitu ya. Jadi hanya gara-gara satu pandangan orang yang merasa dapat visi, dan kita harus hargai bagaimanapun itu pengalaman spiritual setiap orang. Kita nggak bisa judgmental bahwa lu ngaco, lu enggak misalnya, dan ya gue merasa bahwa kita harus menghargai setiap pandangan setiap orang, dan akhirnya itu jadi stigma bahwa itu punya semua Pentakosta karismatik. Padahal enggak. Padahal itu hanya kegerakan dari satu orang yang memang kebetulan punya pengaruh besar dalam sebuah sinode karismatik gitu ya. Dan akhirnya luas sampai sekarang. Dan dampaknya juga terasa sih gitu ya. Dari dulu sampai sekarang. Karena itu mulai sebenarnya dari 2009 katanya dia dapat visi itu, kemudian 2013 dan sampai sekarang gitu ya. Dan ternyata kan itu lewat waktu yang cukup panjang kalau dari 2009 dapat visinya sampai sekarang, dan itu sesuatu yang mesti gue hargai menurut gue sih gitu. Sekalipun cara doktrinnya ranah diskursus yang lain gitu ya, tapi setiap orang bebas berekspresi dan memunculkan model spiritualitas ya, dan kita harus hargai. Menurut gue sih gitu. Tapi menghargai di sini bukan berarti setuju gitu ya bro ya, atau ya, dalam arti sama gitu ya. Kan orang kadang-kadang bingung membedakan antara menghargai dengan menyetujui gitu. Nah, betul. Udah harus setuju. Dan kebanyakan kan kalau kita lihat ya, ada akun-akun satir misalnya gereja palsu gitu, yang diserang adalah
berangkat dengan pernyataan bahwa Pentakosta karismatik itu nggak biblikal, nggak apa segala macam gitu ya. Mungkin terlepas dari mereka tahu atau tidak tahu metodologi di dalam menafsir hermeneutika yang dipakai ya, terlepas dari itu, bisa nggak lu kasih tahu di sini sebenarnya kebanyakan orang Pentakosta ini ada nggak satu spiritualitas di dalam membaca teks itu, pakai perspektif atau spiritualitas apa yang di ketika orang Pentakosta karismatik itu membaca sebuah teks? Ya, gue pribadi percaya bahwa spiritualitas selalu beranjak dari proses hermeneutika. Gue pribadi percaya kayak gitu. Maka proses hermeneutik atau menafsirkan teks gitu ya, memang menjadi sesuatu yang penting dalam wujud spiritualitas. Tapi gini, kalau memang teman-teman mainstream membaca teks dari sisi yang mengedepankan kognitif misalnya gitu ya, teman-teman Pentakosta karismatik ini justru dengan cara yang lain, membaca teks dalam proses hermeneutik, menafsirkan teks dalam wujud pengalaman gitu ya. Maka tadi nggak heran pas Henry Laderle berkata bahwa kehidupan Kristen harus memiliki dimensi pengalaman dalam keterbukaan terhadap Roh Kudus gitu ya, dan juga penerimaan terhadap karunia-karunia. Dan itu kan juga yang sesuai dengan apa yang dikatakan sama Daniel Albrecht dan Amos Yong tadi, bahwa kehadiran dan aktivitas Roh Kudus gitu ya, pengalaman dari kehadiran dan aktivitas Roh Kudus adalah sebuah pusat spiritualitas Pentakosta. Maka Yong, Albrecht, dan Laderle menjadi tiga teolog yang akhirnya menyimpulkan pengalaman rohani adalah juga hal yang penting dalam membaca gitu. Jadi membaca teks dalam proses hermeneutiknya, teman-teman Pentakosta karismatik menggunakan pengalaman rohani sebagai refleksi teologis yang mereka kembangkan. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya tuduhan bahwa langsung tidak biblikal atau sebagainya, atau kelompok Pentakosta tidak melihat teks dengan baik dan sebagainya, mungkin bukan itu masalah utamanya, tapi sebetulnya ada sebuah metode atau sebuah pendekatan ya, spiritualitas di dalam membaca itu berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa langsung diberikan tuduhan gitu kepada kelompok Pentakosta karismatik. Nah, gue sendiri juga merasa ya, kan gue juga pernah pengalaman yang panjang gitu di dalam kelompok Pentakosta karismatik gitu ya, karena gue juga satunya dari situ, dan merasa ada hal yang misalnya gue kira mungkin ya, kita jangan lagi berdebat tentang, salah satunya tentang melihat hanya sekedar terjebak di dalam pertanyaan mana benar, mana enggak, harus berbeda gitu. Karena gue kira di dalam bergereja itu juga ada namanya kesepakatan ya, ada namanya kesepakatan juga, gimana misalnya gue senang dengan spiritualitas yang cenderung pietis gitu dari karismatik gitu kan, tapi bukan berarti gue juga gak setuju dengan orang-orang yang mungkin lebih, bukan berarti gue tidak menghargai mereka yang mungkin lebih bebas gitu. Dan gue kira di sini ada apa ya, ada di dalam pemilihan ini ada namanya preferensi juga yang bermain, bukan hanya sekedar, kan orang terjebak nih, menurut gue ini yang menjadi stigma, membuat gereja makin pecah gara-gara semuanya terjebak dengan melihat dirinya benar dan melihat yang berbeda itu nggak benar, padahal ada faktor kecocokan juga kan di dalamnya gitu. Dan nah, buat yang lain, apakah ada yang mau berikan pertanyaan kepada Angga ya terkait dengan Pentakosta karismatik? Ini suatu topik yang kita berusaha untuk membahasakan tadi. Mungkin Angga sedikit kesannya mengatakan bahwa Pentakosta ketiga bukan, tidak mewakili Pentakosta karismatik atau GBI. Mungkin di sini ada juga ada juga dari kelompok yang itu, maksudnya adalah bukan berarti tidak menghargai gitu ya, ini diluruskan lagi, bukan berarti tidak menghargai itu, tapi mengatakan bahwa itu bukan suatu pandangan yang bisa dipakai untuk memberikan satu label kepada karismatik gitu, karena itu bukan mewakili keseluruhan gitu ya, tapi sebagian di gerakan yang besar ini sebenarnya kecil gitu ya, yang mengatakan Pentakosta karismatik, Pentakosta ketiga gitu ya, kalau di survei gitu. Nah, jadi buat Angga nih, buat closing statement dan saran gitu, ketika orang mau mengenal atau mau melihat karismatik, kira-kira apa nih di tengah arus protestanisme yang besar ini gitu? Ya, gue kasih saran kepada kedua pihak gitu ya, maksudnya dari gue pribadi memberi saran kepada teman-teman Pentakosta karismatik yang gue mau wakili di dalamnya, ke teman-teman yang di luar Pentakosta karismatik.
gue memberi masukan kepada Pentakosta karismatik bahwa hanya mengedepankan aspek pengalaman rohani saja akan membuat kita punya kecenderungan jatuh. Ini kalimat Volkmann sebenarnya. Jurgen Volkmann bilang hanya mengedepankan salah satu dari anak atau roh Kristus atau roh kudus gitu ya, logos atau pneuma, gitu ya, hanya akan mengantar kita ke dalam sebuah kecenderungan jatuh ke dalam bentuk monisme, yaitu hanya ada satu yang eksis gitu ya, antara anak atau roh. Padahal kan di dalam hubungan intratrinitarian, di dalam intratrinitas, nggak bisa dipisahkan seperti itu. Maka penekanan hanya kepada pengalaman rohani saja atau pengagungan hanya pada Roh Kudus saja, gitu garis bawahi sajanya, akan membuat kita punya kecenderungan jatuh ke dalam pneumatomonisme justru. Sebaliknya, pengagungan pada Kristus saja, gitu, maksudnya dalam artian hanya Kristus yang dikedepankan, tapi lupa bahwa Roh Kudus juga entitas yang penting di dalam Trinitas, gitu ya, maka akan memunculkan atau akan jatuh ke dalam Kristomonisme. Dan keduanya sama buruknya. Moltmann bilang hati-hati, ada kecenderungan untuk seperti itu, gitu ya. Maka di dalam tesis gue juga gue menulis bahwa yang spiritualitas yang baik adalah spiritualitas yang utuh sebenarnya. Bagaimana anak dan roh, bagaimana logos dan pneuma itu, bagaimana kristologi dan pneumatologi, bagaimana kristosentrisme dan pneumatosentrisme dapat dijaga keseimbangannya. Maka dialektika antara kristosentrisme dan pneumatosentrisme adalah sesuatu yang harus dilihat secara dialektis dan seimbang, dan spiritualitas yang utuh harusnya berasal dari sana, bukan cuma mengedepankan salah satu, gitu kira-kira. Dan akhirnya kita bisa melihat bentuk spiritualitas yang juga mengedepankan kognitif sekaligus dinamis, karena kita nggak menghilangkan atau mengabaikan salah satu dari teologi dan pneumatologi tadi. Itu saran gue buat teman-teman Pentakosta karismatik gitu ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu mengedepankan hanya satu elemen spiritualitas, itu emosional dan pengalaman rohani, tapi jangan lupa bahwa seluruh elemen pembentuk spiritualitas, seluruh aspek spiritualitas ini yang penting. Kita juga bisa berspiritualitas lewat kognitif, jangan lupa. Kita juga bisa berspiritualitas bukan cuma lewat emosi, kognitif, tapi juga lewat yang lainnya, afektif dan sebagainya. Dan harus diramu menjadi satu sumber spiritualitas, gitu ya. Maka hanya mengedepankan aspek emosi saja atau elemen emosi saja, kita akan jadi orang yang, sorry ya, agak ngaco, jangan-jangan, gitu ya. Karena banyak sekali orang yang hanya mengedepankan aspek emosi dan dengan mudahnya berkata, Tuhan berkata pada saya, Tuhan bicara sama saya. Nanti dulu, gitu ya. Dimana akhirnya teks Alkitab juga berbicara tentang Tuhan yang bicara sama kita. Nah, itu kan perlu dikombinasikan semuanya. Bukan cuma identitas spiritualitas, tapi juga model spiritualitas yang keluar, harus jadi model spiritualitas yang utuh. Bukan cuma menjadi model spiritualitas yang leitmotif. Leitmotif itu artinya hanya ada satu tema yang dikedepankan, atau hanya ada satu tema yang mendominasi spiritualitas kita. Padahal spiritualitas itu nggak cuma lewat roh, gitu ya, nggak cuma lewat penekanan karunia, tapi spiritualitas juga mengedepankan banyak hal. Social justice misalnya, mengedepankan juga tentang kognitif tadi ya, mengedepankan tentang penggalian firman yang lebih dalam. Model spiritualitas juga yang mengedepankan bentuk kontemplatif, bentuk perenungan, itu juga model spiritualitas gitu. Alangkah baiknya kalau itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang holistik, integratif, dan transformatif. Gitu. Jadi itu saran gue buat teman-teman karismatik, sekalipun gue juga Pentakosta karismatik gitu ya. Jangan cuma menggunakan satu spiritualitas, dan juga jangan cuma mengutuhkan satu model spiritualitas. Itu yang gue sarankan. Yang non Pentakosta karismatik, gue coba mengajak untuk melihat bagaimanapun kami Pentakosta karismatik juga punya beberapa hal yang kami pandang sangat serius dan kami kerjakan secara profesional. Misalnya dalam sebuah peribadatan yang tadi di awal gue sudah singgung gitu ya. Sesuatu yang sangat kita perhatikan, bagaimana jemaat masuk dari rumah, keluar rumah ke dalam ibadah gereja kita, perhatikan ritme ibadah dari awal sampai akhir, kita kemas dengan profesional, PAW harus bagus dan sebagainya. Itu juga bentuk penghayatan teologis ya, urusan kita dari pandangan teologis kita yang mengatakan bahwa ibadah adalah hak dari spiritualitas. Dan itu sebenarnya hal baik yang bisa kita pelajari bersama. Jadi gue melihat itu sih bro. Kenapa orang suka
mencibir atau membuli Pentakosta karismatik sebenarnya karena nggak mendalami dan karena tidak mendalami jauh, akhirnya memunculkan prasangka. Ada prasangka itu akhirnya muncul sifat judgmental satu sama lain. Padahal setiap orang punya ragam spiritualitas yang berbeda, dan bagaimana kita bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang sangat terintegratif dan juga akhirnya saling menghargai satu sama lain, itu hal yang jauh lebih penting dari sekedar judgmental. Menghargai kualitas yang berbeda sama kita jauh lebih penting daripada bagaimana kita merasa diri selalu benar. Itu yang mungkin bisa gue. Mungkin sebagai informasi tambahan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin masih awam gitu, di dalam sebuah peribadatan gitu, sebetulnya peribadatan itu dibentuk bukan hanya sebatas kebutuhan untuk beribadah gitu, tapi ada penghayatan teologis di balik itu semua. Udah sempat kita bahas juga sama Kotim waktu itu. Jadi seperti misalnya gereja-gereja Katolik itu, gereja-gereja Katolik hadir, mereka tuh menjadikan, kalau kita lihat ke dalamnya itu, meja Ekaristi atau meja perjamuan kudus itu di tengah, itu menunjukkan bagaimana mereka serius dan menjadikan Ekaristi itu sebagai sentral dari peribadatan mereka yang dihayati. Sedangkan kalau gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja reform gitu akan melihat biasanya dengan mimbar yang besar gitu di tengah, dan itu menunjukkan bagaimana pemberitaan firman Tuhan adalah center dari ibadah. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam gereja-gereja Pentakosta karismatik, itu mimbarnya kecil, ya kan? Terus sangat sangat cukup fleksibel, tapi juga serius gitu menghayati dari pemilihan lagu, bahkan permainannya dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat dihargai begitu detailnya, dan itu menunjukkan bagaimana spiritualitasnya Pentakosta karismatik itu di dalam ibadah sebetulnya berpusat kepada pujian penyembahan gitu ya, pujian penyembahan. Dan disitulah kita bisa melihat spiritualitas yang berbeda-beda ini. Tapi tadi bagus dari Angga bahwa harus membangun sebuah konsep spiritualitas yang trinitarianisme ya bro ya. Bukan hanya mengedepankan Roh Kudus atau Kristosentris ataupun hanya Allah itu sendiri. Jadi teosentrisme. Enggak, tapi harus dipandang menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Saya kira mungkin itu bagus juga untuk menyatukan gereja gitu ya. Ketika gereja bersama-sama bisa melihat dari sisi masing-masing, dan ternyata itu menjadi utuh di dalam lensa trinitarianisme gitu. Dan menarik sih, iya teman-teman juga belajar untuk mengenal sebelum menghakimi. Tadi dari Angga bagus banget menjelaskan kepada kita apa sih signifikansi, apa sih yang spiritualitas Pentakosta karismatik itu, dan dia juga sudah memberikan pembedaan antara Pentakosta dan karismatik. Kiranya sharing kita hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan supaya kita nih bisa saling mengasihi, semakin saling mengasihi interdenominasional, bukan hanya sesama denominasi, tapi juga bisa menghargai satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang terpancing dengan akun-akun satir, kayaknya jangan buru-buru menuding satu gereja atau satu aliran semuanya sesat gitu ya. Jangan pernah menuding sesat juga gitu, itu nggak baik. Nah, demikian dari kita berdua. Ada tambahan lagi enggak? Udah sih itu aja. Oh, ini menyapa dulu Kotim ya. Salam buat Bang Togi, salam juga Kotim. Hai, 2004 ketemu terakhir. Wow, udah lama banget gitu ya. 2004. Kita ngopi bareng ya, Ko? Ada Koditor juga nih. Salam buat Koditor ya. Koditor. Kalau buat semuanya, thank you sudah menyaksikan. Sekali lagi, kiranya kita semakin bijaksana dalam bersikap, dan jauh-jauh dari perasaan bahwa diri itu yang paling benar gitu. Kita di STTJ diajarin banget ya. Jangan merasa diri benar, itu hal yang sangat menyesatkan kita sendiri gitu. Tersesat pada apa yang kita anggap kita benar, dan menuding orang lain yang sebetulnya kita nggak tahu sebagai yang salah gitu. Terlepas dari prinsip berbeda atau tidak gitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan besok. Ada obrolan lagi dengan Glenis Oktania, jurnalis Kompas TV. Jadi kita akan membahas tentang, ini topiknya lebih sosial ya, tentang diskriminasi. Bayangkan seorang Kristen Chinese turun ke lapangan, ke publik, dan banyak pengalaman-pengalaman ditolak dan sebagainya. Kita akan bahas bersama-sama. Thank you buat semuanya yang sudah gabung. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.